Pembangunan Koperasi dan Perundang-undangan. Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan sidang paripurna untuk membahas pergantian UU Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 menjadi UU Nomor 17 Tahun 2012. Dalam rapat tersebut Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan mendorong percepatan realisasi atau revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dengan dasar pengembangan dan pemberdayaan koperasi nasional dalam kebijakan. Pemerintah selayaknya mencerminkan nilai dan prinsip perkoperasian sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan para anggotanya. Ada 6 substansi penting yang harus disosialisasikan kepada masyarakat dan gerakan koperasi yang dirumuskan bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Hukum dan HAM, serta DPR. 1. Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tertuang di dalam Undang-Undang 2 untuk mempertegas legalitas koperasi sebagai badan hukum. 3. Dalam hal permodalan dan selisih hasil usaha. 4. Ketentuan mengenai koperasi simpan pinjam KSP. 5. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi akan lebih diintensifkan. 6. Rangka pemberdayaan koperasi. Tantangan, kendala, dan peluang dalam pembangunan ekonomi. Dengan adanya globalisasi dan perkembangan kemajuan teknologi dan informasi membawa dampak bagi persaingan dunia usaha. Agar usaha koperasi dapat bertahan maka koperasi harus dapat menganalisis tantangan, kendala, dan peluang yang ada untuk merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh. Tantangan koperasi. Tantangan koperasi sebenarnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas terutama dalam hal yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Namun pada kenyataannya, koperasi masih menghadapi beberapa hambatan struktural dan sistem untuk dapat berfungsi dan berperan dalam memperkukuh perekonomian nasional. Dengan demikian yang menjadi tantangan bagi koperasi adalah mewujudkan koperasi, baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat agar mampu berperan secara nyata dalam kegiatan ekonomi rakyat. Kendala koperasi. Kendala koperasi. Untuk menjawab tantangan di atas, koperasi harus menyadari adanya kendala yang dihadapi koperasi. Terdapat 2 kendala koperasi, yaitu 1. Kendala internal. 2. Kendala eksternal. Kendala internal. 1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari kurang berkembangnya kewirausahaan, lemahnya daya inovasi dan kreativitas, rendahnya disiplin, tidak adanya etos kerja, dan profesionalisme. 2. Terbatasnya akses terhadap bahan baku, permodalan, teknologi, informasi, pasar produk, lokasi usaha, jaringan kerja, dan kemitraan. 3. Rendahnya partisipasi anggota koperasi dalam kegiatan usaha koperasi. Kendala eksternal. 1. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dengan persebaran yang kurang merata. 2. Iklim usaha yang belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap pengembangan koperasi. 3. Belum lengkapnya kelembagaan pemberdayaan koperasi. 4. Belum tegaknya pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur persaingan sehat dan adil. Peluang koperasi. Peluang koperasi dalam kegiatan usahanya di masa mendatang diharapkan mampu memanfaatkan peluang usaha baru. Terdapat 4 peluang koperasi, yaitu 1. Adanya UU Nomor 25 Tahun 1992. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 3. Terbukanya perekonomian dunia. 4. Adanya perubahan struktur perekonomian. Arahan koperasi. Arahan GBHN 1993 pengembangan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar koperasi makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat.
Koperasi sebagai badan usaha yang makin mandiri dan andal harus mampu memajukan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Pembangunan koperasi juga diarahkan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang didukung oleh jiwa dan semangat yang tinggi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta menjadi soko guru perekonomian nasional yang tangguh. Sasaran koperasi. Terdapat dua sasaran koperasi, yaitu 1. Sasaran PJPII 2. Sasaran Repelita VI 1. Sasaran PJP2 GBHN 1993 menetapkan bahwa sasaran pembangunan koperasi dalam PJP2 adalah terwujudnya koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat, dan mandiri serta sebagai soko guru perekonomian nasional yang merupakan wadah untuk menggalang kemampuan ekonomi rakyat di semua kegiatan perekonomian nasional sehingga mampu berperan utama dalam meningkatkan kondisi dan kesejahteraan rakyat. Kondisi dan kedua, sasaran Repelita 6. Sasaran pembangunan bidang ekonomi dalam Repelita 6 adalah tertata dan mantapnya kelembagaan dan sistem koperasi agar koperasi makin efisien serta berperan utama dalam perekonomian rakyat dan berakar dalam masyarakat. Adapun sasaran pembangunan koperasi dalam Repelita 6 adalah koperasi yang makin maju, makin mandiri dan makin berakar dalam masyarakat, serta menjadi badan usaha yang sehat dan mampu berperan di semua bidang usaha, terutama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Kebijaksanaan koperasi. Secara khusus ada 5 kebijaksanaan pembangunan koperasi dalam Repelita VI adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan akses dan pangsa pasar. 2. Memperluas akses terhadap sumber permodalan. 3. Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen. 4. Kemampuan memanfaatkannya. Meningkatkan akses terhadap teknologi dan meningkatkan. 5. Mengembangkan kemitraan. Secara khusus ada 5 kebijaksanaan pembangunan koperasi dalam Repelita VI adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan akses dan pangsa pasar. 2. Memperluas akses terhadap sumber permodalan. 3. Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen. 4. Kemampuan memanfaatkannya. Meningkatkan akses terhadap teknologi dan meningkatkan. 5. Mengembangkan kemitraan. Meningkatkan. 5.